Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihin Nurdiansah, NIM 24030102080076. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Keuangan 2 terkait resume atas jurnal pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap kebijakan dividen dengan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2022. Jurnal ini merupakan karya dari Abdullah Sabilah Rosyad. Untuk yang saya akan paparkan ada latar belakang, data yang digunakan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pada penelitian kali ini adalah pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia sebagai sumber pendanaan perusahaan. Investor mengharapkan imbalan hasil atas investasi mereka, salah satunya melalui pembagian dividen. Kebijakan dividen dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah good corporate governance. Pada penelitian sebelumnya, terdapat inkonsistensi terkait pengaruh good corporate governance terhadap pembagian dividen. Pada itu, penelitian ini bertujuan menguji kembali pengaruh GCG terhadap kebijakan dividen dengan memasukkan ukuran perusahaan dan profitabilitas berupa ROA sebagai variabel kontrol serta membandingkan kondisi sebelum dan saat pandemi. Data yang digunakan merupakan laporan keuangan dan laporan tahunan dari perusahaan. Sumber data dari perusahaan manufaktur terdaftar di BEI pada periode penelitian 2017 sampai 2022. Jumlah sampel yang digunakan adalah 21 perusahaan dengan jumlah kegiatan observasi sebanyak 105 observasi yang terbagi dua periode, yaitu periode sebelum pandemi, yaitu tahun 2017 hingga tahun 2019, dan periode setelah pandemi, tahun 2020 sampai 2022. Metode penelitian yang digunakan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif. Analisis yang digunakan merupakan gabungan dari cross-section dan time series. Pengujian meliputi uji hipotesis atau uji T dan uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Hasil penelitian. Pada periode sebelum pandemi, hubungan good corporate governance terhadap dividend payout ratio adalah negatif dan tidak signifikan. Hubungan return to asset atau ROA terhadap dividend payout ratio yaitu positif dan signifikan. Hubungan ukuran perusahaan terhadap dividend payout ratio yaitu negatif dan tidak signifikan. Hasil adjusted R-square sebesar 20,4%, yang berarti bahwa good corporate governance, return to asset, dan ukuran perusahaan hanya mampu menjelaskan 20,4% variasi dividen payout ratio. Periode setelah pandemi, hubungan good corporate governance terhadap dividen payout ratio positif dan tidak signifikan. Hubungan return to asset terhadap dividen payout ratio yaitu positif dan signifikan. Hubungan ukuran perusahaan terhadap dividen payout ratio yaitu negatif dan tidak signifikan. Hasil adjusted R-square sebesar 4,8%. Hal ini berarti good corporate governance, return to asset, dan ukuran perusahaan hanya mampu menjelaskan 4,8% variasi dividen payout ratio. Hal ini tentu lebih kecil dibanding periode sebelum pandemi. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil atas jurnal tersebut adalah yang pertama adalah return to asset atau ROA merupakan variabel paling berpengaruh terhadap kebijakan dividen baik sebelum maupun saat pandemi.
Good Corporate Governance atau GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Saat pandemi, faktor lain di luar model penelitian lebih dominan mempengaruhi kebijakan dividen. Dilihat dari adjusted R-square yang turun dari 20% menjadi 4,8%. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.